Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merefleksikannya. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan katanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu di bawahnya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan,
Penginjil Markus pada kesempatan ini menampilkan kepada kita berkaitan dengan iman. Iman kita akan Allah atau iman yang teguh akan Allah mengalirkan kekuatan Allah atau mengalirkan kasih Allah di dalam diri kita atau di dalam setiap orang yang kita doakan atau yang kita harapkan untuk mengalami suatu mujizat. Pada kesempatan yang telah kita dengarkan tadi bacaan Injil mengisahkan tentang bagaimana kekuatan iman itu. Pertama, dari perempuan yang mengalami pendarahan. Jadi perempuan itu sudah sekian lama dia mengalami penyakit pendarahan. Dia berobat di mana-mana tetapi tidak mengalami perubahan yang signifikan dan malah dikatakan tadi semakin parah. Nah, ketika dia mendekati Yesus atau berusaha untuk mendekati Yesus, dia mengatakan sesuatu dari dalam dirinya bahwa asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Nah, tentu pernyataan ini adalah pernyataan imannya. Dia percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu mampu menyembuhkan dirinya. Sehingga ketika dia menyentuh jubah Yesus, dia mengalami kesembuhan. Dan di sini pun kita mendengar tadi bagaimana Yesus berkata atau merasakan ada kekuatan yang keluar dari dirinya. Dan berkata, siapa yang menyentuh jubahku? Nah, lalu kemudian yang kedua adalah kepala rumah ibadat yang anaknya sedang sakit. Nah, ketika orang-orang memberitakan kepada kepala rumah ibadat itu dan kepada Yesus, mereka mengatakan, tidak perlu lagi engkau menyusah-nyusahkan guru untuk datang ke rumahmu, anakmu sudah mati. Tetapi Yesus mengatakan bahwa percaya saja. Tentu di sini bahwa Yesus mengajak kepala rumah ibadat itu untuk percaya kepada Yesus bahwa Yesus mampu menyelamatkan anaknya yang sedang sakit. Dan memang alhasil ketika Yesus sampai di rumah kepala rumah ibadat itu, dia kemudian melakukan suatu tindakan kasih di mana dia membangkitkan kembali anak yang sudah mati itu. Talitakum, aku berkata kepadamu, bangunlah. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, iman kita hendaknya janganlah hanya sebuah iman di mulut ya. Tetapi iman itu harus mampu menyentuh hati nurani kita, yang memang kemudian menggerakkan seluruh diri kita untuk mampu berelasi dan berkomunikasi dengan Tuhan. Baik di dalam doa-doa kita, di dalam pendalaman-pendalaman iman dan pendalaman-pendalaman spiritualitas kita, itu semua akan memampukan kita untuk tetap setia kepada Allah atau membangkitkan suatu perasaan dari dalam diri kita bahwa saya percaya kepada Tuhan bukan dari mulutku saja, tetapi dari hatiku. Aku merasakan suatu kedekatan dengan Allah yang kemudian membuat diriku bisa menjadi lebih bermakna. Sekiranya hal-hal itulah atau pernyataan seperti itulah yang setidaknya yang kemudian mendorong kita untuk terus mendekatkan diri dengan Allah. Dan yang paling penting, di dalam penghayatan iman, kita harus mampu mengekspresikannya di dalam kehidupan, di mana kita berbagi kasih atau menaruh rasa empati terhadap sesama, secara khusus mereka yang membutuhkan. Iman tanpa perbuatan adalah mati ya, seperti yang dikatakan oleh Yakobus ya. Lalu teman-teman yang terkasih, karena iman itu bukan hanya kata-kata saja, maka iman itu harus kita pegang teguh dan mampu kita pelihara dengan berbagai hal yang memang semakin menambah iman kita. Sehingga pada akhirnya kita itu tidak hanya beriman di dalam kata-kata kosong, tetapi memang kita menghayatinya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, iman juga memampukan Allah untuk hadir atau untuk menyentuh kehidupan kita atau menyentuh setiap orang yang kita doakan
yang di dalamnya itu kita mempunyai suatu harapan Tuhan akan mampu menjamahnya, memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Misalnya yang sakit mungkin mengalami kesembuhan. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita.